Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anak, pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam kelas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran dengan pembacaan doa. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, sebelum kita mulai, mungkin lebih enaknya coba dicek dulu untuk sampah-sampahnya yang ada di kolom mejanya. Mungkin kalian habis jajan terus lupa, biar tetap bersih di kelas kita. Kemudian dirapikan mejanya, diluruskan, kursinya diluruskan, terus zora mungkin bajunya itu dimasukkan, kerudungnya dirapikan juga. Oke, kalau sudah rapi, mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, mungkin Bapak mau absen dulu nih. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, karena semuanya hadir, berarti kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan hikmah Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ya, sesuai dengan pertemuan kemarin, pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pernikahan dalam Islam. Nah, untuk review sejenak, untuk review, saya akan mereview materi yang kemarin, yaitu terkait dengan nikah. Siapa yang tahu tentang nikah? Oke, Bapak akan coba review agar kalian ingat kembali bahwa nikah itu adalah ini yang ada di PPT, yang bisa lihat, ikatan akad atau perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pernikahan dengan ajaran agama. Jadi secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi harus nikah dalam ajaran agama Islam, harus ada pernikahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya saya sudah review sedikit, masuk ke dalam ini Quran Surat Ar-Rum yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk mereview lagi bahwa Quran Surat Ar-Rum yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu, dari jenis dirimu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang berpikir. Itu yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa ini adalah ayat atau dalil nakli yang berada di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menikah, termasuk tujuan-tujuan menikah. Nah, kemudian terkait dengan hikmah yang ada di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, dan ini berkaitan juga dengan pernikahan dalam Islam, bahwa di dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 Allah menjelaskan beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama. Yang pertama bahwa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bahwa pernikahan itu adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Berarti kita diperintahkan untuk menikah. Menikahnya dengan siapa? Dengan lain jenis. Jadi tidak dengan sesama jenis. Tidak boleh sama jenis. Kalau laki-laki ya harus dengan perempuan harus dengan
laki. Kemudian menjadi hubungan yang sah melalui pernikahan. Kemudian hikmah yang kedua bahwa di dalam Quran surat pembelajaran dapat kita ambil di dalam Quran surat An-Nur yang kedua adalah bahwa pernikahan membentuk kita untuk menjadi keluarga yang bahagia dan saling menyayangi, mawaddah warahmah. Itu juga bagian dari tujuan dari pernikahan. Kemudian hikmah yang ketiga bahwa dengan mempelajari Quran surat Ar-Rum ayat 21 kita mendapatkan pelajaran bahwa pernikahan adalah terjalinnya hubungan yang diridhoi oleh Allah antara laki-laki dan perempuan. Pastikan kalian tidak mau punya hubungan yang tidak direstui, tidak diridhoi. Maka dari itu menikah itu bagian dari mendapatkan restu dan ridhonya Allah. Kemudian yang keempat, bahwa hikmah Quran surat Ar-Rum ayat 21 dapat kita pelajari adalah bahwa dengan menikah kita dapat mendapatkan generasi penerus yang sah secara agama. Jadi mohon maaf, tidak ada lagi yang kemudian ada anak haram. Ya, yang anaknya tidak haram, yang haram adalah perbuatannya. Yang haram adalah perbuatannya. Itu yang harus kita garis bawahi. Oke. Kemudian yang kelima, bahwa hikmah Quran surat Ar-Rum yang dapat kita pelajari adalah bahwa menikah itu mendatangkan pahala dan menjauhkan diri dari dosa zina. Perbuatan-perbuatan yang tadinya tidak diperbolehkan sebelum kita menikah, ketika menikah kita boleh melakukan itu. Hubungannya sah. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang seharusnya belum kita lakukan. Wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Apa saja yang mendekati perzinahan? Misal berpacaran, berdua-duaan. Ayo, siapa yang sering berdua-duaan? Siapa yang kemudian sering diem-diem pegangan tangan padahal bukan muhrimnya atau bukan mahramnya? Maka dengan pernikahan, kalau umur sudah cukup, psikologis sudah cukup, maka diperintahkan untuk menikah. Oke, kemudian hikmah Quran surat Ar-Rum selanjutnya yang keenam yaitu bahwa dengan adanya pernikahan yang diajarkan dalam Quran surat Ar-Rum adalah akan terjalinnya tali silaturahim antar keluarga dari pihak suami dan istri. Nih, maksud dari pernikahan tidak hanya tentang dua orang, tetapi juga tentang dua keluarga. Makanya kenapa Pak? Boleh nggak nikah beda agama? Boleh nggak Pak nikah? Nah, pertanyaannya adalah kadang kita nikah dengan satu agama aja problematikanya luar biasa. Kalau kita menikah kemudian keluarga kita tidak merestui, ya yang tersakiti tidak hanya satu dua orang tapi semua keluarganya. Maka pernikahan itu harus dengan tujuan terjadinya tali silaturahim yang baik dan restu dari keluarga masing-masing. Kemudian hikmah Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang ketujuh atau yang terakhir yang dapat kita pelajari adalah bahwa dengan menikah pintu rezeki dari Allah itu terbuka lebar. Jangan takut ketika kalian nanti menikah, wah anak saya mau dikasih makan apa, istri saya mau dikasih makan apa. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga bagi orang yang mau menjalankan perintah dan sunnah Rasulnya. Mungkin itu yang dapat kita pelajari. Ada pertanyaan? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, kalian bisa saling berdiskusi. Kemudian nanti akan Bapak berikan tugas dan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau memang sudah selesai, kita bisa baca doa setelah belajar. Oke, kita berdoa. Setelah berdoa, kalian bisa langsung pulang. Mari kita berdoa pulang dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.